40 hari pasca tragedi Kanjuruhan. Meski berhari-hari telah berlalu, duka ini belum juga hilang dari seluruh pecinta sepak bola, apalagi keluarga yang ditinggalkan. 135 orang tercatat menjadi korban dalam tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 lalu, menjadi catatan terburuk kedua dalam sejarah sepak bola dunia. Lalu, bagaimana kelanjutan dari tragedi ini? Selamat datang di Stadio. Hingga saat ini, tagar usut tuntas dan pertanyaan siapa yang akan bertanggung jawab atas semua ini belum memiliki jawaban pasti. Meskipun berbagai rekomendasi telah dikeluarkan oleh tim gabungan independen pencari fakta, namun nyatanya titik terang belum juga terlihat. Satu-satunya langkah cepat justru niat untuk merobohkan Stadion Kanjuruhan dan membangun kembali sesuai dengan standar FIFA. Apakah ini memang seharusnya langkah pertama yang dilakukan pasca tragedi? Memang untuk stadion kita, kalau dibandingkan dengan luar memang sangat jauh. Memang ada yang bagus. Cuman kalau soal insiden itu mungkin kalau menurut saya bukan masalah stadionnya. Mesti ada pemicunya. Berapa kali sih kita pertandingan berapa tahun di Kanjuruhan penonton segitu banyak, ya gak terjadi apa-apa juga. Kan baru kali ini terjadi masalah besar seperti itu. Di tempat lain kan juga ada kejadian. Di tempat yang lebih besar pun juga ada kejadian. Tapi kalau stadion sarannya disalahkan, menurut saya ya kurang tepat kalau menurut saya. Karena sudah berjalan berapa tahun lah di Kanjuruhan ini, baru sekali ini kan terjadi. Artinya kan selama ini tidak ada masalah. Gitu. Di balik benar atau tidaknya langkah ini, rencana untuk merobohkan Stadion Kanjuruhan juga menimbulkan pro dan kontra. Banyak pihak yang setuju akan rencana ini dengan tujuan memperbaiki sepak bola Indonesia dalam hal infrastruktur. Karena seperti yang kita ketahui, banyak sekali stadion di Indonesia yang masih jauh dari standar FIFA untuk menyelenggarakan sebuah pertandingan. Karena jika mengacu pada kategori stadion standar FIFA, stadion yang berkapasitas minimal 40.000 penonton harus memenuhi luas yang bisa menampung penonton untuk pertandingan-pertandingan internasional seperti Piala Dunia. Sementara stadion dengan kapasitas terkecil yakni 250 penonton hanya diperuntukkan untuk komunitas atau tempat latihan biasa. Nah, untuk stadion dengan kapasitas minimal 40.000 penonton banyak standarisasi yang harus dipenuhi, terutama dalam hal kualitas konstruksi, perhitungan dampak lingkungan, pemilihan lokasi, hingga kelayakan dan keselamatan stadion. Renovasi stadion sesuai dengan standar FIFA memang menjadi salah satu langkah baik untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Karena selain meningkatkan kualitas, memperbaiki stadion juga bisa membangkitkan ekosistem sepak bola dan bisa menjadi magnet ekonomi suatu negara. Seperti laporan Otoritas Football Tourism Inggris yang mengatakan pengunjung luar negeri yang pergi ke pertandingan sepak bola menghabiskan total 1,4 miliar pound sterling pada 2019. Angka ini naik 84% dibandingkan yang dihabiskan pada tahun 2011. Oleh karena itu, pembangunan stadion menjadi salah satu proyek menjanjikan yang dapat menimbulkan efek ekonomi. Namun masalahnya, pembangunan stadion tidaklah murah. Sebagai perbandingan, stadion baru di Qatar yang akan digunakan untuk gelaran FIFA World Cup 2022 menghabiskan anggaran 6,5 miliar US dollar hingga 10 miliar US dollar. Kita bandingkan dengan Stadion Anyar Jakarta International Stadium yang menghabiskan biaya 4,5 triliun rupiah. Jika melihat niat renovasi Stadion Kanjuruhan untuk menjadi contoh stadion lain di Indonesia, dana yang dihabiskan tentu akan lebih besar. Yang jadi pertanyaan dengan kondisi ekonomi negara seperti saat ini, apakah bisa membangun stadion dengan dana triliunan rupiah? Karena sejauh ini rata-rata pembangunan stadion di Indonesia kebanyakan masih bersumber dari anggaran pemerintah. Di tengah upaya pemerintah Indonesia mengetatkan pengeluaran akibat adanya perkiraan perlambatan ekonomi tahun depan, rencana renovasi stadion ini tentu bukan perkara mudah, apalagi jika dibebankan kepada APBN. Jika melihat rekomendasi FIFA terkait skema pembiayaan pembangunan stadion, memang pemerintah sepertinya harus menggait investor swasta agar rencana ini bisa terrealisasi. Akan tetapi, selain pro, rencana ini tentu tak lepas dari kontra yang ada. Salah satunya datang dari para penjual di area Stadion Kanjuruhan. Di Stadion Kanjuruhan ini terdapat 42 warung yang terletak di bawah tribun. Bukan ilegal, karena di bawah semua tribun memang ada ruang yang disewakan. Berdasarkan laporan dari Kaltim Pos, para penjual ini masih menunggu kejelasan nasib mereka, karena mereka sudah membayar sewa selama 1 tahun. Jika Kanjuruhan direnovasi, warung-warung ini tentu sudah tidak bisa mendapatkan tempatnya, karena jika mengacu pada standar FIFA, warung-warung ini seharusnya tidak ada.
Lalu yang menjadi kontra lainnya ialah pertanyaan masyarakat tentang keseriusan pemerintah untuk mencari siapa yang akan bertanggung jawab atas tragedi ini. Karena langkah cepat yang seharusnya dilakukan ialah mencari pihak yang bertanggung jawab dan memberikan kejelasan kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Tagar usut tuntas yang hingga kini masih melintas di jagat maya belum menemui jawaban pasti. Sejauh ini baru ada 6 nama yang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya Direktur PT Liga Indonesia Baru Ahmad Hadian Lukita. Keenam tersangka ini dijerat pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan cedera berat dengan hukuman paling berat penjara 5 tahun. Lalu bagaimana dengan Federasi Tertinggi Sepak Bola Indonesia atau PSSI? Tim gabungan independen pencari fakta memang telah memberikan rekomendasi agar Ketua Umum PSSI beserta jajarannya untuk mundur sebagai tanggung jawab moral. Tapi hal ini tidak dilakukan. Satu-satunya rekomendasi yang dilakukan PSSI ialah dengan melakukan kongres luar biasa, itu pun setelah beberapa anggota mendesak untuk menggelar KLB. Hingga saat ini, sederet supporter dari berbagai tim tanah air pun bersatu demi mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan. Tidak hanya menetapkan siapa yang akan bertanggung jawab dan tentunya apa penyebab utama ratusan korban berjatuhan.